Oke bosku, akhirnya kembali lagi di channel saya ini guys. Dan seperti kalian lihat, velg VND kita sudah sampai guys, setelah 3 hari di perjalanan guys. Nah jadi ceritanya ini velg VND ini saya ongkir guys. Nah tipenya apa guys, mari kita lihat ya, kita angkat guys. Dan ini dia, jadi ini adalah velg VND dengan tipe New Speed. Nah kenapa saya memilih dengan tipe New Speed ini, karena velg ini mengingatkan saya kepada velg Jupiter Z zaman dulu guys, yang tipe burung hantu itu guys ya. Nah seperti ini kan guys. Nah gimana, mirip-mirip kan guys. Dan ini dia guys, jadi kita pasang dulu guys dari sensor kecepatannya guys. Nah untuk pemilihan bannya guys, di sini saya menggunakan ban belakang dengan ukuran 110 per 80 dan depan 100 per 80. Nah kenapa saya menggunakan tipe itu, karena ini buat harian dan menurut saya ini sangat cocok. Soalnya Aerox Alpha ini kan mempunyai bodi yang gede, yang bongsor. Jadi kalau saya pakai ban yang kecil kayaknya kurang cocok aja guys. Tapi ya seperti biasa guys, itu tergantung selera kita guys, mau pakai ban kecil atau mau pakai ban gede, terserah guys. Nah untuk referensi saya, jadi saya VND ini belakangnya itu lebarnya itu mirip sama kayak punya Lexi, dan depannya juga itu sama ukurannya, mirip dengan Lexi. Jadi saya cari referensi ukuran bannya itu di Yamaha Lexi guys, dan akhirnya saya dapat, tapi dengan ukuran belakang 110 per 70 dan depan 100 per 70. Namun di tempat saya ini untuk ukuran per 70 nya itu tidak ada guys. Mau tidak mau harus diongkir lagi, dan itu butuh waktu lagi guys. Jadi ya terpaksa saya pakai ukuran per 80 aja guys. Dan menurut saya sih cukup bagus dan cocok-cocok aja sih menurut saya. Oke, dan ini mulai kita pasang guys. Pertama saya pasang untuk roda depannya aja dulu guys. Nah, untuk pemasangannya ya seperti biasa guys, gampang-gampang susah untuk orang awam seperti saya guys. Jadi saya mulai dulu dari sebelah kiri, pasang as rodanya, kemudian lanjut kita pasang bos-bosan yang ada di sebelah kanan guys. Nah seperti itu guys, saya yakin kalian juga bisa ya guys ya. Kalau cuma masang-masang ini mah gampang lah. Oke, kalau sudah guys, langsung kita kencangkan saja guys. Dan kemudian kalau sudah kencang guys, kita langsung ke roda yang belakang guys. Nah ini dia guys, kita akan pasang roda yang bagian belakang. Nah untuk pemasangannya juga sangat mudah guys, tinggal kita dorong aja sampai mentok guys. Nah seperti itu guys. Kalau sudah mentok seperti itu guys, jangan lupa untuk asnya itu guys kita kasih grease guys, nah atau gemuk guys. Saya tidak tahu bahasa di tempat kalian apa, yang penting ini untuk pelumasnya guys, biar mantap guys. Kalau perlu kita banyakin aja guys, ya enggak guys, biar awet. Nah di aremnya juga, apa itu yang ada di aremnya juga itu kita lumasi guys, biar lancar guys, anti seret. Oke, nah mohon maaf guys karena saya cuman sendiri dan kerjain sendiri, jadi tidak ada yang pegang kameranya guys.
Untuk tripodnya juga pendek guys, jadi percuma kalau saya pakai tripod. Nah itu dia guys, kita banjirin aja guys, banyakin. Nah saya lepas dulu kameranya guys, pakai tripod kecil guys, kasihan amat guys, YouTube masih kecil guys, belum bisa dapat duit banyak guys. Oke, kalau sudah guys, kita langsung pasang armnya guys. Nah ini juga ada bos-bosannya guys, jangan lupa juga kita kasih grease guys, biar mantap dan mantul guys. Banyakin aja guys, dari dalam samping semua digosok guys. Oke, nah untuk pemasangannya ini juga sama guys ya, gampang-gampang susah guys. Namanya kalau kita punya niat guys, pasti kita bisa masang sendiri guys. Nah untuk cara buka roda belakangnya itu juga guys, saya tidak menggunakan impact, jadi saya cuma menggunakan manual guys. Tapi untuk kunci shocknya itu saya beli baru guys. Kenapa saya beli baru guys? Biar tidak selek guys. Dan nanti saya akan spill juga guys kunci shock yang pas dan kuat guys. Dan ada triknya juga guys, karena kalau dari dealer itu pasti sangat keras guys, jadi kita butuh triknya juga guys biar dia gampang kebuka guys. Oke lanjut kita pasang baut pasnya guys. Ini baut 24, jadi kita harus pakai kunci shock 24 juga guys. Nah saya sambung pakai pipa guys. Nah pipa ini bekas pipa sapu guys, yang tipis itu guys, tapi di dalamnya juga saya lapis dengan paralon kecil guys. Nah itu bekas sapu guys, biar kekencangannya itu kuat banget guys, jadi kita harus sambung. Begitu juga dengan cara waktu pertama tadi membukanya guys, jadi saya hanya menggunakan ini guys, tidak perlu tracker, tidak perlu baut kunci-kunci yang bagus guys, cukup pakai ini aja guys, pakai sambungan sapu guys. Kita cek lagi guys apa ada yang kurang guys. Dan oke, kita sudah selesai pasang velg VND new speed ini di motor Aerox Alpha, dan begini jadinya guys.